Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan langkah kaki kita ke tempat seperti ini, yang meringankan kaki kita untuk duduk hadir di majlis untuk bersama-sama mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita diajak di majlis ini, Allah menjaga diri kita dari pandangan yang haram, dari ucapan yang haram, dari perbuatan haram. Ini paling sedikitnya kalau kita duduk di majlis seperti ini. Paling hebatnya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, puncak seseorang yang mendawamkan selalu hadir di majlis-majlis seperti ini, majlis zikir, majlis ilmu, majlis shalawat ala Nabi Muhammad SAW. Paling puncaknya ridha Allah berupa ditempatkan di dalam syurganya. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat hadis Bukhari dan Muslimnya, beliau bersabda, "Ghanimatun majalis dzikri al-jannah." Pahala ganjaran yang disiapkan Allah buat orang-orang yang senantiasa duduk di majlis seperti ini adalah syurganya Allah SWT. Siapa dari kita yang mau masuk surga? Semuanya masuk, jangankan kita yang biasa hadir di majlis seperti ini, jangankan kita yang biasa sholat, yang biasa berzikir, yang biasa berbuat baik, jangankan kita yang senantiasa mengerjakan kebaikan, orang yang bermaksiat sekalipun, dia pemabok sekalipun, dia penzina sekalipun, dia tukang tipu sekalipun, dia ahli maksiat sekalipun, kalau ditanya biar mau masuk surga atau neraka, jawabannya apa? Surga. Namun surga itu tidak gratis. Al-jannah mahu balash. Surga tidak dimasuki dengan gratis. Andai kata surga masuk dengan gratis, tidak usah kita hadir ke sini. Nggak usah perlu lagi sholat. Andai kata surga gratis, Nabi nggak bakal sholat. Ngapain? Surga gratis. Sedangkan Nabi mencontohkan kepada kita, padahal dia memang penghuni surga. Surga belum ada, Nabi sudah ada. Tapi beliau mencontohkan kepada kita ketika itu datang seorang sahabat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku untuk masuk surga." Apa Rasul langsung mendoakan saja? Tidak. Nabi menyuruh orang tersebut, sahabat tersebut, untuk ngapain? Ini ala kasratis sujudi. Engkau perbanyak sujudmu, bantu aku agar cita-citamu tercapai masuk surga. Bantu aku. Nabi minta untuk sahabat membantunya agar bisa masuk surga, mensukseskan dia masuk surga. Banyakin sujud di dalam ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah Nabi Muhammad SAW. Beliau yang setiap harinya ibadah luar biasa. Kalau bicara ahli zikir, Nabi paling top, paling hebatnya berzikir, paling ibadah, paling hebat. Makanya kalau kita mencontohkan kehidupan kita, Nabi Muhammad SAW teladan kita. Beliau saban harinya, setiap harinya 70 kali sampai 100 kali mohon ampun kepada Allah. Nggak punya dosa. Jangan kata nggak terlintas dalam hatinya pun tidak pernah. Tapi nyontohkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yang patut kita contoh adalah Nabi Muhammad SAW, dan kita ikutin pewaris para nabi, para anbiya, para awliya, wal ulama, seperti guru-guru kita. Mereka adalah pewaris-pewaris nabi yang mengikutkan jalannya Nabi besar Muhammad SAW. Maka ketahuilah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga tidak dapat dengan gratis, harus ada usahanya. Andai kata surga gratis enak banget, yang ahli maksiat rugi yang ahli taat, betul tidak? Makanya inilah kesempatan kita. Andai kata kita tidak punya amalan seperti anbiya, para awliya, seperti awliya sholihin, para ulama, guru-guru yang hebat ibadahnya, setidaknya kita duduk seperti ini, hadir di tempat seperti ini akan bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Yadullah ma'al jamaah." Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada orang yang berkumpul dalam kebaikan, berkumpul dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul di dalam munajat kepada Allah, berkumpul dengan satu tujuan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua akan mendapati kebermanfaatan dari majlis seperti ini.
Bahkan setelah dari majelis ini Allah menyuruh kita bubar. Nggak usah disuruh sama guru, kita pasti bubar. Itu udah pasti kan? Jangan kata kalau bubar paling cepat, kalau ngumpul agak lama memang. Iya kan? Nggak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di hadis yang panjang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, ketika kita berkumpul seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang Dia lakukan? Apa yang Allah banggakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada penduduk langit, membanggakan kepada penghuni langit, "Ishhadu hai malaikatu, ishhadu ayyuhal malaikati." Wahai ketahuilah, saksikanlah hai malaikat-malaikatku, aku bangga kepada hamba-hambaku. Saudara, pian sararataan, kita semua yang hadir di sini dibanggakan sama Allah di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Kalau di hadapan manusia kita dibanggakan, manusianya mati selesai. Betul? Selesai kita dibanggakan. Tapi kalau malaikat, Allah membanggakan kita di hadapan malaikat. Malaikat ingat kita. Ini jamaah guru jaro yang biasa hadir ngaji, yang kadang-kadang sholat juga. Harus sholat. Mau masuk surga kah? Jangan tinggalin sholat atau. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja yang datang ke tempat seperti ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Allah di hadapan malaikat. Allah bangga kepada hamba-hambanya yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita tidak boleh berbangga, sombong, tak boleh. Betul. Kita tidak boleh. Allah boleh bangga di hadapan malaikat, kita tidak boleh berbangga di hadapan makhluk. Kenapa? Tidak menjamin ujung umur kita bagus tidaknya. Dan kita tidak boleh meremehkan orang yang tidak hadir. Doakan mereka. Guru kami Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau menasihati kita semua. Jangan engkau kalau melihat orang ahli taat, maka hormatilah, muliakanlah, dekatkan dirimu kepadanya. Niscaya engkau akan kebawa menjadi orang yang taat. Kalau engkau melihat orang yang jauh dari Allah, dia bermaksiat, dia melakukan hal-hal pelanggaran perintah Allah, jangan kau maki dia, jangan kau jeleki dia, jangan kau hina dia. Bisa jadi engkau besok lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah ketika melihat orang yang sombong akan dijauhkan dari rahmat Allah. Tetapi orang yang bermaksiat, kemudian dia tobat, dia merasa dirinya dengan kesalahannya, penuh dengan kekurangannya, dan dia menyesalinya, maka Allah lebih cinta kepada hambanya yang tobat sungguh-sungguh dari kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyar hadirin hadirat yang rahimahullah, alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW pun begitu, selalu mengajak kepada kita. Guru-guru kita pun selalu mengingatkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah cukup bagi kita, Allah cukup sudah. Sebaik-baik yang menyerahkan urusan kita kepada Allah, pasrahkan urusan kita kepada Allah, dan sebaik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masker penolong kita. Betul? Kalau andai kata yang pakai masker selamat dari ketentuan ajal, enak yang pakai masker. Malaikat, oh pakai masker aman kan mati ini. Ternyata yang pakai masker matinya duluan. Ini kita bicara ajal. Ida jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang, mau pakai masker, mau pakai anti peluru, waktunya mati-mati. Betul? Kita makanya serahkan hidup kita kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah." Kalau kau minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Jangan minta perlindungan sama polisi, jangan minta perlindungan sama manusia. Dia sendiri tidak bisa melindungi dirinya dari malaikat maut. Bagaimana bisa melindungi kita ibadah Allah? Betul tidak? Makanya inilah ajar Rasul SAW. Kita kembalikan keyakinan kita kepada Allah. Dialah sebaik-baik tempat kita bersandar. Beliau tempat kita sebaik-baik untuk mengadukan segala urusan kita kepada Allah. Yang bisa merubah segala-galanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
nasihat manusia, aturan-aturan dia jaga semata-mata agar terjaga dari kematian. Demi Allah, ini suatu kemusyrikan yang terjadi di negeri kita sekarang ini. Mereka menjauhkan masjid, mereka jauh dari masjid, jauh dari musola, jauh dari majelis talim, jauh dari orang soleh. Bagaimana dia mau selamat? Sedangkan tempat-tempat tersebut bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin wal hadirat, jamaah yang Allah Subhanahu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW di akhir hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi yang diriwayatkan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Rasulullah SAW meriwayatkan hadis tersebut bahwasanya setelah kita diagungkan oleh Allah di hadapan malaikatnya, ya, Allah pun mengatakan kepada malaikat, ya Allah, wahai malaikat-malaikatku, ketahuilah, ya, suruh mereka pulang. Aku, Allah sebagai Tuhannya, telah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Aku telah mengganti keburukan menjadi kebaikan, dosa menjadi pahala. Ini keberkahan kita duduk di majlis seperti ini. Maka jangan bosan-bosan. Alhamdulillah, kita punya guru masih ada. Walaupun di luar sana banyak udah guru-guru kita meninggal dunia, bahkan sebagian majlis-majlis tertutup, tapi alhamdulillah sampai detik ini di tempat kita terus berjalan. Kalau kita melihat di Jawa, di Bali, di Madura, majlis kayak gini nggak boleh. Ini kebanyakan ini bukan disemprot di sini bom ini. Kecil-kecil saja sudah dirusak. Alhamdulillah kita bersyukur sama Allah. Sampai detik ini tempat kita masih aman. Masih Allah lindungi dari segala fitnahnya. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah. Jangan bosan-bosan, harus istiqomah, minta sama Allah agar senantiasa. Ketahuilah, kita yang berzikir di tempat ini akan memberikan kemanfaatan buat alam semesta alam. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Nabi SAW tentunya bahwasanya tidaklah seseorang melakukan perbuatan kebaikan, berzikir, mengingat Allah SWT. Bahkan Allah SWT dalam Al-Quran berfirman, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya kepada satu negeri, kepada hambanya, selama hamba-hamba tersebut mengingat Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih memohon ampun, insya Allah Allah tidak akan menurunkan azabnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kumpulnya kita di tempat ini mengangkat musibah, bencana, malapetaka, fitnah yang melanda di bumi Indonesia ini khususnya ya Allah. Kita minta sama Allah dengan zikir yang mulia yang kita baca, yang kita hadir di majlis ini, mudah-mudahan Allah mengangkat segala keburukan dari negeri ini. Allah kembalikan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, keselamatan dunia wal akhirat. Dan kita minta sama Allah, mudah-mudahan guru-guru kita yang masih hidup, habaib-habaib kita yang masih hidup, diberikan Allah panjang umur, sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidak pulang dari majlis ini kecuali Allah mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan segala urusan kita, menyembuhkan penyakit kita, melunasi hutang-hutang kita, mengijabah segala doa-doa kita berkat Nabi Muhammad SAW dan guru kita di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan ya Rabb, mudah-mudahan kita yang hadir di sini dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, bersama para nabi-nabinya, bersama rasul-rasulnya, dan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait, afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, arifan fa'na bi barakatihim, wa hdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.